Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan penulisan soal standar bagian yang kelima yang akan menyajikan berkenaan dengan kaidah penulisan soal pilihan ganda ditinjau dari segi konstruksi bagian yang pertama, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan kaidah penulisan soal pilihan ganda ditinjau dari segi materi. Disajikan spesial bagi Bapak Ibu guru yang berkeinginan untuk menyusun soal yang standar dan tentunya berkualitas. Bisa disimak dari awal hingga akhir agar pemahamannya utuh, dan berharap mudah-mudahan nanti soal-soal yang Bapak Ibu guru susun betul-betul menjadi soal-soal yang makin hari makin berkualitas dan standar. Bisa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan kaidah penulisan soal berdasarkan segi konstruksi di bagian yang pertama ya. Paling tidak nanti ada 5 kaidah yang akan kita sajikan, tentu dengan menyajikan contoh soal yang kurang baik dan contoh soal yang lebih baik. Oke. Ya, Bapak Ibu, tentu dalam menyusun soal pilihan ganda perlu diperhatikan ya. Kalau sebelumnya kita telah sajikan berkenaan dengan komponen-komponen soal pilihan ganda, ada stimulus, pokok soal, pilihan jawaban, di mana pilihan jawaban ada 2, pilihan jawaban benar dan pengecoh. Kemudian kita juga sudah sajikan berkenaan dengan khusus membahas mengenai pokok soal. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin belum sempat menyimak, silahkan disimak ya. Kali ini di kaidah penulisan soal pilihan ganda kita khusus akan nanti menyajikan berkenaan dengan konstruksi ya. Tapi kalau kita tinjau sebenarnya ada 3 ya hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal pilihan ganda. Yang pertama adalah kaitan dengan materi, yang kedua konstruksi, dan yang ketiga adalah bahasa. Materi kita sudah sajikan sebelumnya. Kali ini kita akan sajikan berkenaan konstruksi ya, ditinjau dari segi konstruksi untuk bagian yang pertama. Paling tidak ada 5 kaidah yang nanti kita sajikan di bagian yang pertama. Yang pertama adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas ya. Kemudian yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kemudian yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Yang keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda ya. Dan yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama ya. Nanti untuk kaidah berikutnya akan kita lanjutkan di bagian konstruksi bagian yang kedua. Kita mulai dari yang pertama. Kaidah konstruksi yang pertama adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Berikut ini kita sajikan contoh soal yang kurang baik ya. Diberi stimulus di situ, kebun Pak Budi ditanami 4 jenis pohon mangga, yaitu golek, Indramayu, Manalagi, Harum Manis ya, dan seterusnya ya. Kemudian diberikan diagram. Nah, di manakah kira-kira letak bahwa pokok soal tidak disajikan dengan jelas dan tegas? Nah, tentu ini adalah pokok soalnya ya. Jadi pokok soal ini menggunakan kalimat pernyataan, tanda elipsisnya ada di tengah ya. Maka nanti adalah spasi, tanda elipsis spasi ya, sambil mereview. Oke. Kalau kita amati pada pokok soal ini, buah mangga hasil kebun Pak Budi adalah, sementara hasil dari kebun Pak Budi disajikan dalam bentuk diagram yang masih dalam bagian-bagian ya. 75 derajat, 135 derajat, ini 90 siku-siku berarti seperempatnya ya, nanti 90 derajat ya. Dan mangga golek dalam bentuk derajat. Sementara di pokok soal ini berharap sajiannya dalam bentuk cacah ya. Ternyata di sini mungkin ada data yang
tidak sempat dimasukkan ya. Jadi pada pokok soal ada data yang belum disajikan sebagai dasar untuk menghitung buah mangga di kebun Pak Budi. Sehingga ada data yang belum diberikan, soal ini tidak bisa dikerjakan ya. Nah, ini contoh soal yang gagal ya. Nah, jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu disarankan kalau membuat soal itu pantangan ya, kalau kita membuat soal yang gagal atau kalau diujikan di peserta didik atau peserta tes ternyata soal itu ya tidak bisa dikerjakan. Kita sudah sulit bikinnya, bikin diagramnya juga sulit, dan soalnya ternyata tidak bisa dikerjakan. Nah itu tidak harus kita hindari. Oleh karena itu disarankan juga dalam proses menyusun soal itu perlu ada nanti validator ya. Oke, contoh soal yang lebih baik. Nah ini data ini disajikan ya. Bila banyak mangga golek 150 buah, jumlah seluruh mangga yang diperoleh Pak Budi adalah, kalau ini mangga goleknya sudah ada secara matematika ya, ini maka keseluruhannya bisa dicari ya. Nah, ini gara-gara kita tidak menampilkan yang diberi tanda ini, sehingga soal tidak bisa dikerjakan. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita hindari kalau kita sedang menyusun soal. Jadi prinsip kita sebagai penyusun soal tidak boleh satupun soal yang kita sajikan itu gagal ya, harus bisa semua. Oke, yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah, sekarang perhatikan. Contoh soal yang kurang baik. Pak Budi ingin mengembangkan usaha perkebunan mangga, oleh karena itu dia harus menanam bibit mangga yang baik ya. Bagaimana cara Pak Budi untuk memperoleh pohon mangga baru dengan menggabungkan sifat-sifat yang baik dari pohon mangga golek dan harum manis ya. Tadi bahwa rumusan pokok soal itu harus atau pilihan jawaban harus menyajikan yang diperlukan saja. Nah, sekarang coba perhatikan. Jadi kalau kita punya rumusan pokok soal, nah misalkan ini ya, kalau itu ternyata salah satu bagian itu diambil atau dihilangkan, ternyata soal itu masih bisa dikerjakan dan sangat jelas untuk bisa dikerjakan, maka bagian yang tadi kita ambil itu ya memang sebenarnya tidak perlu kita munculkan ya. Kenapa? Ya, jadi misalkan yang di plot merah ini Pak Budi bla 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 menanam bibit mangga yang baik. Ini kalau dihilangkan, apakah bagaimanakah cara Pak Budi memperoleh pohon mangga baru dengan menggabungkan sifat-sifat yang baik dari pohon mangga golek dan harum manis? Tentu ini sudah cukup jelas untuk bisa dikerjakan. Sehingga yang di blok merah ini ya tidak perlu dimunculkan. Kenapa? Nah, tentu ini menjadi wasting time ya. Ini menjadikan peserta tes itu banyak kehilangan waktu untuk membaca ini, padahal informasi ini tidak diperlukan. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita dalam merumuskan pokok soal itu harus efektif, efisien ya, dirumuskan dengan jelas ya. Dan tidak perlu ada sesuatu yang kita tambah-tambahkan yang sebenarnya itu memang tidak diperlukan. Sehingga nanti contoh soal yang lebih baik, langsung pokok soalnya adalah bagaimanakah cara Pak Budi untuk memperoleh pohon mangga bla 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 ya. Nah, ini. Jadi cukup seperti ini ternyata sudah bisa dikerjakan. Dan sedikit review, di sini pokok soalnya menggunakan kalimat tanya ya. Ingat ya, kalau menggunakan kalimat tanya, maka pilihan jawabannya dianggap sebagai kalimat. Berarti diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik ya. Oke. Berikutnya, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Jadi pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Nah, contoh soal yang kurang baik. Jenis unit koperasi apakah yang tepat dijadikan sebagai tempat pemasaran manisan dan selai Pak Budi? Nah, kalau diamati di sini ada petunjuk mengarah ke jawaban yang benar. Nah, ini jenis unit koperasi. Karena perhatikan di pilihan jawaban itu yang ada koperasi unit itu hanya satu di pilihan jawaban A. Nah, ini yang dimaksud dengan pokok soal ini memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Artinya apa ini tidak diperkenankan? Nah, kalau ini misalkan dimunculkan artinya kan nanti tidak bisa
menguji mana anak yang memiliki pemahaman dan yang tidak ya. Nah, sehingga soal ini nanti kalau misalkan diujikan, dianalisis ya, daya bedanya mungkin rendah ya, karena tidak bisa membedakan anak yang paham dan yang tidak paham. Karena apa? Mungkin anak yang tidak paham dengan ada kata unit dia bisa mengerjakan. Nah, itu ya. Oke, sehingga contoh soal yang lebih baik ya unitnya dihilangkan ya. Jenis koperasi apakah yang tepat dijadikan sebagai tempat pemasaran manisan dan selepak budi? Nah, ini sudah tidak ada petunjuk ke arah jawabannya. Unitnya sudah kita hilangkan ya. Nah, sedikit review juga pokok soal menggunakan kalimat tanya. Sekali lagi jawabannya merupakan kalimat ya, diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Oke, yang keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Jadi sekali lagi pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, contoh soal yang kurang baik. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam kecuali. Nah, ini namanya ada dua negasi ya. Bukan dan kecuali. Ada dua negatif ganda. Kalau satu masih diperkenankan ya. Tapi kalau dua ini ya disarankan langsung saja berikut ini merupakan sifat dari larutan asam ya. Kenapa tidak disarankan ini? Ya tentu nanti akan menyebabkan peserta tes kebingungan ya, kesulitan ya. Apa maknanya ya? Padahal harapan kita dalam menyajikan soal itu peserta tes itu jelas terhadap soal yang kita sajikan. Jadi bukan pada konstruksinya yang dibingungkan ya. Nah, itu. Sehingga ini harus kita hindari. Maka contoh soal yang lebih baik ya negasinya kita hilangkan, karena negasi ganda itu berarti ya kembali ke normal ya. Berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah, nah itu ya. Jadi sudah tidak ada negatif ganda. Kalau negatifnya satu masih diperkenankan ya. Misalkan kecuali, ya, bukan dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Nah ini contoh soal yang kurang baik. Nah, perhatikan. Tadi panjang rumusan pilihan jawaban. Kalau kita lihat dari soal ini, dari A, B, C, D, E, ya tentu pilihan jawaban yang D ini mencolok ya, berbeda dengan pilihan jawaban yang lain. Dia lebih panjang dan panjangnya itu mencolok. Nah, ini kita hindari. Apa tujuannya? Agar peserta tes itu tidak terpancing atau memilih itu karena panjang dan pendeknya pilihan jawaban. Bisa jadi bisa memilih pilihan jawaban D karena oh ini paling panjang. Nah, itu kita hindari. Sehingga saran contoh soal yang lebih baik ya yang D tadi itu kita sederhanakan ya. Sehingga paling tidak rumusan dari pilihan jawaban panjangnya relatif sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Sampai ketemu nanti pada video berikutnya di kaidah penulisan soal pilihan ganda ditinjau dari segi konstruksi bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.